Selamat pagi teman-teman, nama saya Josepha. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola bermata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan yang terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di wilayah luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km, yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini, perwilayah semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa atau European Union. Kenampakan alam benua Eropa. Kenampakan alam yang dimiliki oleh benua Eropa terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan semenanjung atau peninsula. Kenampakan alam tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dataran tinggi sentral yang terdapat di benua Eropa terdiri dari bukit-bukit dan plato yang sempit. Lereng-lereng di bukit tertutup oleh hutan dan lembah yang subur. Daerah seperti ini menjadi pusat kegiatan penambangan batu bara di Eropa. 2. Pegunungan Alpen yang terdapat di benua Eropa terdiri dari pegunungan Pyrenea, Alpina, Dinaric, Karpatia, dan wilayah Turki. Bahkan termasuk di dalamnya terdapat Gunung Mont Blanc yang memiliki ketinggian 4.813 meter di atas permukaan air laut. Gunung Mont Blanc ini juga dianggap sebagai puncak tertinggi. Gunung ini terletak di Eropa pada bagian barat. 3. Semenanjung yang terdapat di benua Eropa tergolong luas. Semenanjung tersebut yaitu Semenanjung Skandinavia yang terletak di utara Eropa, Semenanjung Liberia yang terletak di negara Spanyol dan Portugal, Semenanjung Apennina yang terletak di Italia, dan Semenanjung Balkan yang terletak di Yunani. Selanjutnya, benua Eropa juga memiliki dataran rendah yang luas dan banyak terdapat di Eropa bagian utara dan daerah Rusia. Sebenarnya benua Eropa ini sebagian besar berlokasi di daerah dataran rendah dengan garis pantai yang berliku-liku. Garis pantai yang berliku-liku tersebut menyebabkan benua Eropa memiliki garis pantai yang cukup panjang. Secara umum, bentangan alam yang dimiliki oleh benua Eropa dapat dibagi menjadi 4 bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu 1. Pegunungan tua utara yang terdapat di benua Eropa ini sebagian besar didominasi oleh batuan tua yang mengandung mineral logam. Pegunungan tua utara ini masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Fennoskandia yang terbagi menjadi Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Dataran tinggi Skotlandia. Yang kedua, dataran tinggi Skotlandia. Yang ketiga, dataran tinggi Irlandia Barat Laut. 2.
dataran rendah Rusia. Dataran ini sebenarnya terdiri dari batuan tua, namun batuan tua tersebut tidak tampak dan tertutup oleh batuan sedimen sebelum zaman es. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam pembahasan di artikel ini, dataran rendah Rusia ini menempati seluruh wilayah yang ada di Rusia. 3. Dataran rendah Eropa Besar, yang terletak di pegunungan tua di utara dan pegunungan muda sistem Alpina. Sebagian besar wilayah dataran rendah Eropa Besar ini memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Bahkan wilayah tersebut telah menempati hampir 2/3 dari luas benua Eropa. Kawasan dataran rendah Eropa Barat ini membentang dari barat menuju timur. Wilayah ini juga dikelilingi oleh pegunungan Ural, Laut Kaspia, pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, pegunungan Alpen, dan juga kawasan Skandinavia Timur. 4. Pegunungan lipatan muda. Di benua Eropa terbentuk disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng kulit bumi. Jalur pegunungan lipatan muda ini membentuk lengkungan pendek yang berbentang dari arah barat menuju timur Eropa. Ujung paling barat dari pegunungan lipatan muda ini membelok ke arah selatan, kemudian menuju ke arah timur, lalu menuju tenggara, lalu ke ujung negara Italia dan Sisilia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.